Halo semuanya, kembali lagi di Horror Story di Canggih. Di video kali ini kita akan bercerita dengan judul Jangan Mandi di Waktu Maghrib. Kejadian ini dialami oleh seorang pemilik Twitter yang bernama Iniface. Di dalam akun Twitternya ini, lelaki tersebut membagikan cerita dengan judul Jangan Mandi Waktu Maghrib, yang merupakan cerita nyata berasal dari rumah Solo, Jawa Tengah. Pada awal cerita tersebut, dirinya mengatakan bahwa ia bukanlah anak indigo. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang normal pada umumnya karena tidak memiliki kemampuan atau kelebihan untuk melihat hal yang tak kasat mata. Tetapi dirinya merasa bahwa makhluk gaib seringkali mendekati dan menunjukkan eksistensi mereka kepadanya. Dia bercerita tentang pamali atau pantangan dilarang mandi pada saat maghrib yang dialami oleh dirinya sendiri. Kejadian tersebut dialaminya di Solo, tepatnya di rumah almarhum eyangnya yang adalah orang tua dari sang ibu. Rumah ini terletak tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan Stadion Manahan yang sebenarnya situasinya biasa saja. Namun, memang di rumah tersebut dulunya terdapat banyak barang antik seperti wayang kulit, keris, dan pernak-pernik Jawa Tengah. Karena memang eyang dari Face ini hobi mengoleksi barang tersebut. Pada kejadian kali ini, dirinya tidak tahu apakah barang-barang antik ini ada hubungannya dengan kejadian horor yang ia alami atau tidak. Dirinya menceritakan bahwa rumahnya sedang melakukan renovasi di tahun 2001. Pada saat itu, ada bapak-bapak yang sedang keliling kampung untuk ronda. Tetapi tiba-tiba dia melihat sesosok hitam yang besar duduk di atas balkon rumahnya yang masih dalam proses pembangunan. Sosok hitam ini seperti sedang merokok dan mengeluarkan asap putih tebal yang menyebabkan jalan di samping rumahnya terselimuti kabut. Cerita ini pun didengar oleh seluruh warga kampung, bahkan membuat orang ronda tak lagi berani melalui rumah eyang Face ini. Kemudian pada tahun 2009, barang-barang kuno tersebut akhirnya dijual dan diberikan ke kerabat karena eyangnya sudah mulai belajar tentang agama yang lurus. Pada tahun 2015, saat Face masih kuliah di Solo, ia mengalami pamali di rumah tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tinggal di rumah tersebut bersama dengan tantenya. Tantenya ini memiliki 4 orang anak, anak pertama laki-laki dan sisanya perempuan. Adiknya yang laki-laki ini bernama Shihan. Salah satu keisengan adiknya, Shihan ini memiliki sifat yang sangat iseng, sehingga salah satu keisengan adiknya ini adalah mengganggu Face pada saat mandi. Ia selalu mengetuk-ngetuk pintu, teriak-teriak dari luar, bahkan mematikan lampu. Suatu hari setelah kuliah, Faiz sampai di rumah menjelang maghrib dan langsung mandi di kamar mandi lantai atas. Tidak ada firasat di awal mandi, namun di tengah-tengah lampu kamar mandi mati. Faiz langsung mengira bahwa ini adalah ulah sang adik sepupunya. Faiz teriak untuk meminta tolong Shihan untuk menyalakan kembali lampu tersebut. Namun tidak ada jawaban. Sehingga dirinya mengenakan handuk untuk keluar dan menyalakan lampu kembali. Pada saat keluar, keadaan di luar sangat sepi. Namun dirinya masih belum berpikir bahwa itu adalah gangguan mistis. Ia masih mengira bahwa adik sepupunya yang mematikan lampu dan langsung lari sembunyi atau turun ke lantai bawah. Tak lama setelah Faiz kembali menyalakan lampu dan meneruskan mandi, lampu kamar mandi pun berkedip beberapa kali. Namun dirinya masih menyangka bahwa itu ulah Shihan. Menurut cerita Faiz, tepat ketika ia sedang mengenakan baju, tiba-tiba lampu mulai berkedip lagi. Tapi lama-kelamaan kedipan lampu semakin menghilang. Kalau tidak salah, hanya 2 atau 3 kedipan. Ia pada saat itu sudah terlanjur gemas dan jengkel dengan yang dia kira ulah adiknya itu. Rasanya ia pengen membalas keisengan adiknya. Saking jengkelnya, Faiz pun mengambil gayung berisi air yang bermaksud ingin mengguyur ke adiknya itu.
Namun ia mengintip melalui kaca pintu kamar mandi untuk memastikan apakah sang adik berada di luar atau tidak. Saat mengintip, ia yakin bahwa di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang menyerupai adiknya. Rambut, baju, celana, semuanya mirip. Namun sosok ini membelakangi Faiz sehingga ia tidak bisa melihat wajah anak tersebut. Menurutnya, yang berbeda dari sosok itu, kulitnya putih pucat seperti orang kedinginan, padahal kulit adiknya agak kecoklatan karena sering main panas. Sosok tersebut seakan mematung menatap lurus ke depan, seakan memandang ke arah genteng rumah. Ia pun segera membuka pintu kamar mandi. Namun, seketika itu juga di depan Faiz tidak ada siapa-siapa, dan Faiz pun terkejut. Faiz langsung turun dan hendak menanyakan hal itu kepada adik sepupunya. Namun Sihan ternyata sedang sholat di kamarnya. Setelah selesai dan menanyakan hal ganjil tersebut, Sihan menyatakan bahwa ia tidak ke atas sama sekali. Bahkan ia mengaku dirinya tidak tahu Faiz pulang dari kuliah. Menurut Faiz, sejak awal ia di lantai atas sendirian. Dari gangguan lampu mati yang pertama, hingga yang terakhir ia lihat sosok anak kecil di depan kamar mandi. Itu bukanlah keisengan Sihan. Ia tidak tahu siapa sebenarnya sosok anak kecil tersebut, dan sampai saat ini ia tidak pernah melihatnya lagi. Faiz hanya berpesan agar saat maghrib tidak melakukan aktivitas dan ingat bahwa mereka ada di sekeliling kita. Bahkan mereka menemani kalian mendengarkan video ini. Sekian video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua dan media sosial kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video horor kita selanjutnya.